مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun kita berada, ayat yang kita bacakan ini surat Ali Imran ayat 144. Kita ulangi lagi membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Artinya, dan Muhammad adalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, maka berbalik ke belakang atau kamu berbalik ke belakang atau murtad, maka siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepadanya, kepada orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin, sadaqallahu azim. Kaum muslimin hamba Allah, ayat ini diturunkan satu ketika bahwasanya ketika terjadi perang Uhud, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab mendengar teriakan seorang Yahudi dari bawah bukit Uhud. Mata Muhammad, mata Muhammad, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati katanya. Maka Umar bin Khattab mukanya menjadi merah, marah. Siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, aku akan penggal lehernya. Akan penggal lehernya. Maka turunlah ayat ini. Maka setelah itu aku melihat Rasulullah, kata Umar bin Khattab, dan para sahabat kembali ke tempat semula. Maka turunlah ayat ini. Ia melihat Rasulullah masih hidup, maka senanglah hati Umar bin Khattab, salah seorang khalifah setelah Rasul, yaitu Umar bin Khattab. Memang ketika Rasulullah wafat, di hari wafatnya Rasulullah, Umarlah yang mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal? Rupanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab adalah juga seorang yang belum bisa kita analisa bahwasanya beliau memang tidak hafal betul dengan Al-Quran. Ternyata dalam surat Ali Imran ayat 144 ini dikatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad itu adalah seorang rasul yang juga wafat, juga meninggal dunia. Kaum muslimin, jadi ini adalah salah satu ayat dari beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Ada dalam surat Muhammad, ada dalam surat Al-Fat, ada surat Al-Ahzab. Ada 4 kali nama Rasulullah itu dicantumkan dalam Al-Quran. Semua bercerita tentang kedudukan Nabi Muhammad, tentang Muhammad sebagai seorang rasul, Muhammad sebagai kepala rumah tangga, Muhammad sebagai seorang pemimpin umat. Muslimin hamba Allah, mengingatkan kita kepada sejarah Rasulullah. Memang merupakan sebuah kewajiban di hari-hari peringatan Maulid Nabi ini. Sudah sewajarnya kita kembali membuka sirah Nabawiyah. Bahkan sirah Nabawiyah itu harus kita baca tiap hari, karena perjalanan Rasulullah
dakwah Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Rasulullah mensyiarkan agama ini selama 23 tahun dari Makkah ke Madinah sampai beliau wafat, merupakan perjalanan yang amat panjang. Wahyu-wahyu Allah turun satu persatu untuk menata kehidupan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kebutuhannya. Al-Quran turun. Akan tetapi itu juga tidak serta-merta Al-Quran akan turun dengan asbabun nuzul. Masih banyak ayat-ayat Allah yang turun tanpa asbabun nuzul, karena itu merupakan qaulullah, merupakan firman Allah. Qaulun nafsi wa qaulul lafzi. Qaulul lafzi adalah kata-kata Allah yang dilafazkan kemudian ditulis, itulah ia wahyu yang tertera dalam Al-Quran yang kita baca tiap hari ini. Nah, kemudian yang tidak dilafazkan namanya qaulan nafsi. Jadi sekebutuhan manusia, maka diturunkanlah ini Al-Quran lewat Jibril, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada kita umat manusia sebagai pedoman dan petunjuk. Jadi kaum muslimin hamba Allah, mari sama-sama kita berpedoman, karena Al-Quran inilah yang menuntun Nabi Muhammad. Adabani Rabbi, Tuhan yang langsung mendidik, Allah yang langsung mendidik Nabi Muhammad semenjak beliau lahir dalam kondisi yatim. Allah yang langsung mendidik beliau. Maka dengan perantaraan Al-Quran, Nabi Muhammad dididik dengan akhlak Qur'ani juga. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang bagaimana akhlak Rasulullah, maka Sayyidah Aisyah berkata, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Mari bersama-sama kita meresapi makna dari setiap kita memperingati nuzul, setiap kita memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, kita harus kembali kepada posisi Nabi Muhammad sebagai uswah, sebagai teladan dalam segala hal. Demikian tausiah Jumat pagi kita, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.